Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan tugas saya untuk mata kuliah mobile programming dalam bentuk video. Sebelumnya saya perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Zalas Heribertus dengan NIM 2019-31231. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan terkait tugas yang diberikan oleh Bapak dosen kami membuat sebuah aplikasi kalkulator sederhana. Oke, di sini saya langsung masuk aja ke source code-nya. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai beberapa bagian-bagian source code yang hendak akan saya jelaskan satu persatu. Jadi pertama, ini source code-nya sudah saya buat dalam bentuk sintaks-sintaks yang sudah saya include-kan di Visual Code Studio. Jadi pertama ini ada saya menginclude-kan import package flutter material.dart, yang artinya saya mengimport terlebih dahulu package-package yang ada di material.dart-nya. Oke, setelah itu untuk yang ke bawah ini saya mendeklarasikan fungsi void main, yang dimana dia akan melakukan run atau menjalankan sebuah aplikasi dengan aplikasi yang hendak kita buat, yakni kalkulator itu sendiri. Nah, nama defaultnya itu sendiri adalah MyApp. Nah, di sini saya membuat sebuah kelas baru, bukan buat kelas baru, tetapi untuk kelas MyApp sendiri dia udah secara default tergabung dalam package material.dart-nya, yang dimana itu ada method override, widget build untuk build context dalam bentuk konteks, yang dimana dia itu akan melakukan return nilai, yakni nilai yang di return itu adalah material up-nya gitu. Setelah itu di sini juga ada keterangan untuk debug show check mode banner. Ini di false, artinya untuk debug show check banner ini gak akan ditampilin pada ketika aplikasi kita di running gitu. Nah, di sini juga kita memiliki laman home ya. Ketika aplikasi itu running, home itu akan menampilkan aplikasi kita, ini kalkulator itu untuk kelas MyApp. Untuk extend stylus widgetnya itu kurang lebih penjelasannya seperti itu. Lanjut ke kelas berikutnya. Jadi selanjutnya kita membuat kelas baru dengan nama kalkulator dengan extensnya itu yaitu stateful widget, yang dimana di dalamnya itu terdapat juga method override. Terus kita deklarasiin juga untuk kalkulator state-nya. Kita create atau membuat state baru dengan nama kalkulator state. Setelah itu kita implementasikan lagi atau includekan lagi kelas baru dengan nama kalkulator state dengan extendnya itu state kalkulator yang sebelumnya udah kita buat atau kita create di kelas sebelumnya, yakni kelas kalkulator ini, dimana di dalamnya itu terdapat display text yang sifatnya itu dinamik dan memiliki nilai values atau values yang ada dalam display textnya itu adalah 20. Nah, di dalam kelas kalkulator state ini juga kita mendeklarasikan sintaks untuk button widgetnya. Jadi ketika aplikasi itu di running, maka dia akan menampilkan sebuah button, yang dimana button itu kita namakan yakni calc button atau kependekan dari kalkulator button. Jadi di kalkulator button itu sendiri dia itu berupa button text dengan tipenya itu string. Untuk button colornya itu default color, sementara untuk text color juga itu default, secara default diatur di setting default itu color. Nah, di dalam kalkulator button ini sendiri dia akan melakukan return terhadap suatu komponen yang namanya container, yang dimana di dalam kontainer ini ada child